Desa Karangombo, kisah Sudiro. Dusun yang ada di sebuah desa dengan jarak 50 km dari pusat kota itu masih menyimpan berbagai macam misteri. Kisah-kisah mistis yang beredar dari masa ke masa dengan sosok-sosok makhluk gaibnya yang terdengar menyeramkan itu selalu menjadi cerita menarik sekaligus mencekam bagi orang-orang yang mendengarkan cerita tersebut. Selain kisah-kisah mistisnya, dusun itu juga masih melakukan ritual-ritual kejawen yang menjadi warisan para leluhur mereka secara turun-temurun. Dari banyaknya kisah-kisah mistis yang beredar, ada satu kisah yang syarat dengan misteri. Kisah yang sangat sulit dijelaskan secara nalar itu dipercaya benar-benar terjadi dan menjadi salah satu penyebab kematian seseorang yang akan sangat sulit jika dijelaskan keterkaitannya satu sama lain. Dari semua kisah yang beredar di masyarakat, belum ada satupun kisah yang menerangkan secara pasti perwujudan dari makhluk gaib tersebut yang dipercaya akan memakan korban di setiap kemunculannya. Pulung Gantung adalah sebuah kisah mistis yang sangat ditakuti oleh warga dusun yang berada di pelosok desa itu. Warga sekitar masih mempercayai jika kemunculan makhluk gaib berwujud bola api terbang itu akan mengincar seseorang dan akan merenggut nyawanya dengan sebuah kematian yang bisa dibilang cukup tragis. Kisah tentang Pulung Gantung yang kini sudah banyak beredar di media-media sosial dan dianggap hanya sebagai mitos itu pernah dialami langsung oleh Warijan, Katno dan juga Miran. Ketiga pemuda desa itu pun mengisahkan sesuatu yang berbeda dari sosok Pulung Gantung yang hanya diketahui sebagai sosok makhluk gaib berwujud bola api terbang itu. Kisah ini terjadi di sebuah malam di mana Warijan, Katno dan juga Miran hendak pergi mencari belalang yang banyak terdapat di ladang-ladang milik warga yang berada di bagian selatan dusun tersebut. Ketiganya memang sengaja mencari serangga pemakan dedaunan itu untuk dijadikan lauk pauk serta akan dijual jika hasil buruan mereka di malam itu mendapatkan hasil dalam jumlah yang banyak. Walaupun gerimis turun di malam yang dingin itu, tapi itu semua tidak menyurutkan langkah tiga orang pemuda yang dikenal memiliki keberanian dibandingkan dengan pemuda-pemuda desa lainnya. Dengan hanya bermodalkan obor bambu berisikan minyak tanah sebagai alat penerangan, ketiganya pun memulai perjalanan mereka menyusuri jalan setapak dan melewati ladang-ladang milik warga dan juga pemakaman umum serta sebuah tebing yang terkenal cukup angker di daerah tersebut. Tebing di sebuah bukit yang bernama Tebing Alas Wingit itu memang dikenal sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual khusus yang masih sering dilakukan oleh para sesepuh desa. Banyak sesaji di bawah tebing yang menjulang setinggi lebih dari 15 meter itu, serta ada juga beberapa orang dari luar daerah setempat yang datang untuk melakukan ritual-ritual yang dipercaya akan membawa keberuntungan bagi pelaku ritual tersebut. Selain Tebing Alas Wingit, Warijan, Katno dan juga Miran harus melewati pemakaman desa yang berada di bagian barat dari jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan ke ladang-ladang milik warga dusun tersebut. Pemakaman kuno dengan banyaknya bangunan-bangunan rumah kecil yang berdiri tepat di atas makam-makam itu menambah mistis suasana di sekitarnya. Selain terlihat angker karena bangunan-bangunan rumah kecil tersebut, pemakaman umum desa yang dikenal dengan nama Alas Mait itu sudah sangat terkenal sering terjadi penampakan sosok makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan. Bukan lagi sekedar pocong ataupun kuntilanak maupun genderuwo, tapi orang-orang yang pernah menyaksikan penampakan di sana mengaku melihat sosok macan loreng bertubuh besar dengan mata merah menyala. Tubuh macan loreng itu dikatakan memiliki bulu yang panjang serta memiliki ekor bergerigi, dan yang sangat mengerikan adalah dua taring panjangnya dan telinganya yang berbentuk runcing dan juga panjang.
Makhluk gaib dengan wujud macan loreng yang dipercaya memang tinggal di sekitaran area pemakaman itu menjadi momok menakutkan bagi warga sekitar yang akan melewati tempat tersebut pada malam hari. Karena biasanya jika musim panen tiba, maka warga dusun akan pulang dari ladang mereka lebih sore daripada biasanya, dan kebanyakan warga memilih memutar lalu menempuh jalan yang lebih jauh lagi untuk bisa menghindari pemakaman umum desa dengan nama Alas Mayit. Selain makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu, ada satu lagi sosok yang tidak kalah menyeramkan. Sosok berwajah kera dengan barisan gigi tajam dan dua taring besar itu memiliki bentuk tubuh layaknya seorang manusia biasa. Tapi bedanya, sosok makhluk gaib itu memiliki jari-jari tangan yang sangat panjang dengan kuku-kuku hitam yang sangat runcing. Sosok yang dikenal dengan nama Jogolono itu memiliki rambut panjang yang menyatu dengan bulu-bulu di wajahnya. Dengan tubuh yang dapat membesar seukuran gunung itu, makhluk gaib yang dipercaya sering menyesatkan orang itu juga sangat ditakuti dan sangat dihindari oleh warga setempat. Bahkan warga dusun tersebut pun masih memberikan sesajen khusus bagi Jogolono yang ditempatkan di bawah pohon beringin besar yang mana akan menjadi pintu masuk menuju Alas Mayit. Setelah sampai di ujung desa dan memasuki jalan setapak, Warijan, Katno dan juga Miran mulai mengedarkan pandangan ke arah sekitar seolah tidak ingin melewatkan seekor pun buruan mereka. Ketiganya pun mulai menangkap belalang-belalang kayu berwarna kecoklatan yang ada di pohon singkong dan pohon klerisat itu, dan memasukkannya ke dalam botol plastik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tanpa sedikit pun rasa takut, ketiga pemuda desa itu pun terus saja berjalan sambil sesekali berhenti untuk menangkap buruannya. Hingga akhirnya mereka tiba di persimpangan jalan yang akan membawa mereka ke ladang tujuan mereka. "Mau lewat Alas Mayit atau memutar sajaran?" tanya Warijan yang berjalan di bagian paling depan kala itu. "Anut mas, aku mau ikut aja," seru Miran dari barisan belakang. "Pieno?" tanya Warijan kepada Katno yang sedari tadi hanya terdiam sambil terus memperhatikan pepohonan yang ada di pinggir jalan setapak yang mereka lalui. "Lewat yang dekat aja, Jan. Ngapain harus memutar sih?" balas Katno dengan tegas. "Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut," ujar Warijan menegaskan. Setelah ketiganya berjalan sekitar 15 menit dan sampai di atas jalan setapak yang sangat menanjak itu, mereka melihat dari kejauhan rumah-rumah kecil yang sangat banyak. Pemandangan itu sempat membuat Miran merasa takut karena aura mistis yang sangat kental sangat terasa hingga membuat bulu kuduknya meremang. Tapi walaupun begitu, Miran tidak mengatakan jika sebenarnya ia merasa takut dengan pemandangan pemakaman Alas Mayit itu kepada Warijan dan juga Katno. "Kamu di tengah ajaran, baru lihat atapnya aja udah ketakutan kamu," ujar Warijan yang seolah tahu jika Miran kini mulai merasa takut. "Ya mas, aku bukannya takut kok, cuma aneh aja melihat rumah-rumah kecil itu," balas Miran sambil tersenyum. "Yaudah, ayo kita turun," balas Warijan lagi sambil mulai melangkahkan kakinya. Gerimis dan udara dingin pun tidak menyurutkan sedikit pun niat mereka untuk sampai di ladang yang akan mereka tuju. Candaan-candaan yang mulai dikeluarkan oleh Katno pun membuat suasana kembali hangat. Rasa takut yang sempat mendatangi Miran pun seolah menghilang, tersapu oleh gelak tawanya kala itu. Tapi setelah jalan setapak yang mereka lalui kembali datar dan ketiganya pun semakin dekat dengan pemakaman Alas Mayit, tiba-tiba saja tiga obor yang masing-masing dipegang oleh Warijan, Katno dan juga Miran pun padam dengan sendirinya. Padahal saat itu tidak ada angin kencang yang berembus, tapi anehnya obor yang menyala terang itu tiba-tiba saja padam dan membuat mereka pun terpaksa menghentikan langkahnya. Di tengah gelapnya malam itu, Warijan, Katno dan Miran mulai melihat sepasang mata besar yang merah menyala berjalan ke arah mereka bertiga. Seketika itu juga tubuh Warijan, Katno dan Miran terasa kaku, tidak dapat digerakkan. Selain itu, keringat dingin pun mulai membasahi tubuh ketiganya yang sudah gemetar menahan rasa takut karena mereka tahu
Makhluk apakah yang datang berjalan ke arah mereka bertiga? Ketika jarak semakin dekat, sosok yang tadi hanya terlihat samar-samar seperti seekor sapi lemosin dewasa itu pun kini semakin jelas. Sosok makhluk yang tidak lain adalah seekor macan loreng dengan kedua mata yang merah menyala serta taring yang sangat panjang itu. Ukurannya tidak seperti macan biasa pada umumnya. Kedua telinganya sangat runcing dengan ekor panjang besar dan juga bergerigi mirip seperti ekor buaya. Mengetahui jika makhluk yang menghampiri mereka itu adalah makhluk jadi-jadian yang sangat ditakuti oleh warga dusun, Warijan, Katno dan juga Miran pun sudah pasrah dengan nasib mereka. Apalagi ketika mereka mendengar suara auman dari harimau loreng yang sangat besar itu, mereka semua merasa mati rasa dan hanya mampu terus berdoa dalam hatinya. Tapi aneh, ketika sampai di bawah pohon beringin besar yang menjadi pintu masuk menuju ke pemakaman Alas Mait itu, harimau bertubuh besar dan menyeramkan itu tiba-tiba saja berhenti sambil kembali mengaum. Dan jarak antara harimau jadi-jadian itu dengan Warijan, Katno dan juga Miran kini hanya berjarak sekitar 3 meter. Seperti sedang berhadapan dengan seekor monster, Warijan yang berdiri di barisan paling depan itu berharap dapat pingsan agar semuanya cepat berlalu. Tapi jangankan pingsan, kedua matanya pun bahkan tidak dapat dipejamkannya dan terpaksa harus menyaksikan makhluk gaib yang sangat mengerikan itu. Beruntungnya semuanya cepat kembali normal ketika sosok harimau loreng dengan tubuh besar dan mata merah menyala itu langsung berbelok dan masuk ke area pemakaman. Dan hanya dalam beberapa langkah saja, sosok makhluk menyeramkan itu tiba-tiba saja menghilang. Setelah sosok makhluk jadi-jadian itu menghilang, tubuh Warijan, Katno dan juga Miran terasa sangat lemas. Ketiganya pun jatuh terduduk dan disambut oleh keanehan lain dengan menyalanya kembali ketiga obor yang masih mereka genggam itu. Tidak ingin bertemu dengan sosok lain yang lebih menyeramkan dan mungkin akan sangat berbahaya, Warijan memaksa tubuh lemahnya untuk berdiri kembali dan membantu Katno serta Miran untuk bangkit berdiri. Setelah itu mereka bertiga dapat berdiri dengan tegak. Warijan pun lalu meminta kepada Miran dan Katno untuk berbalik arah dan langsung berjalan di depan untuk kembali pulang. Dengan terpaksa, Warijan pun membatalkan rencana mereka untuk pergi ke ladang dan mencari belalang kayu malam itu. Tapi baru saja beberapa langkah mereka memutar arah untuk kembali pulang, angin besar pun berhembus dengan kencang dan menerpa tubuh dari Warijan, Katno serta Miran hingga membuat mereka langsung berjongkok sambil berpegangan ke pepohonan yang ada di sekitar mereka. Setelah hembusan angin kencang mereda, ketiga pemuda yang keberaniannya telah runtuh malam itu segera bangkit dan ingin kembali melanjutkan langkah mereka. Tapi anehnya, jalan di depan mereka kini terlihat sangat lapang dan tidak lagi nampak jalan menurun yang belum lama mereka lalui. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, keadaan menjadi sunyi, sepi, serta terasa sangat hening. Suara-suara binatang malam tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Merasa akan ada sosok yang lebih menakutkan dari sosok harimau loreng jadi-jadian tadi, Warijan pun meminta kepada Katno dan Miran untuk terus saja berjalan. Walau awalnya Katno dan Miran tidak mau menuruti apa yang diminta oleh Warijan, tapi keduanya pun langsung menganggukkan kepala dan mulai melangkah ketika Warijan berbisik, "Jogolono," kepada Katno dan Miran, entah menuju ke arah mana jalan yang sedang mereka lalui malam itu. Ketiganya pun tidak lagi peduli karena baik Warijan maupun Katno serta Miran sudah sama-sama tahu cerita tentang sosok makhluk gaib yang bernama Jogolono yang sering menyesatkan warga sekitar dusun mereka dan bahkan pernah juga membawa seseorang ke alam gaib dan dinyatakan hilang selama berhari-hari. Setelah merasa sudah cukup jauh mereka berjalan, Warijan pun lalu meminta kedua temannya itu untuk menghentikan langkah mereka. Entah apa yang ingin dilakukan Warijan, tapi baik Katno maupun Miran memilih mengikuti perintah Warijan yang memang dikenal memiliki banyak pengetahuan dan sudah pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. "Matikan obor kalian," ujar Warijan sambil meniup dengan kencang obor yang ada di genggamannya. "Bagaimana, Chan? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Katno dengan berbisik. "Kita istirahat dulu. Kalau kita teruskan,
kita akan dibuat lelah dan bisa-bisa kita masuk ke alam lain tempat jin perayangan berada, balas Warijan yang langsung duduk di jalan setapak tempat ia berdiri. Walaupun jalan setapak yang mereka lihat sangatlah lapang dan tidak ada pepohonan apapun di pinggir kanan dan kirinya, tapi mereka tahu jika itu hanyalah karena penglihatan mereka sedang ditutupi oleh sesuatu. Maka dari itu, baik Warijan maupun Katno dan juga Miran sedari tadi tetap berjalan di jalan setapak yang masih terlihat warna tanahnya dan juga ada bebatuan keras yang dipijak. Karena saat itu mereka memang tidak mengenakan alas kaki karena jalan setapak di daerah itu sangat-sangat licin. Warijan yang terlihat sangat tenang pun mulai mengeluarkan plastik bening yang sudah tampak lusuh dari saku celananya. Plastik bening itu berisikan tembakau dan juga kertas serta cengkeh halus dan juga kelembak. Sambil terus memperhatikan keadaan di sekitarannya, Warijan pun mulai meracik rokok lintingan yang dibawanya dan langsung membakar tembakau yang sudah berada dalam gulungan kertas dan sudah tercampur dengan cengkeh dan juga kelembak. "Ayo, ngerokok dulu," ujar Warijan sambil mengepulkan asap dari rokok lintingan yang dibuatnya tadi. "Apa sudah aman, Mas?" tanya Miran sambil memandang ke arah Warijan dan juga Katno. "Mudah-mudahan aman, Ran. Ayo, linting dulu," jawab Warijan sambil menghisap dalam-dalam asap dari rokok lintingan buatannya yang terlihat sangat nikmat itu. "Sing bener, Jan. Apa kita sudah aman sekarang?" tanya Katno sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. "Ya, ayo, bakar saja rokok lintinganmu," balas Warijan lagi. Setelah beberapa saat mereka bertiga duduk sambil menikmati rokok lintingan yang mereka racik sendiri, tiba-tiba saja angin berhembus dengan sangat kencang. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak baik yang sedang terjadi, Warijan pun langsung melemparkan rokok lintingan yang masih menyala itu ke arah samping sebelah kanan tempatnya duduk. Setelah itu, Warijan pun melindungi wajah dari terpaan angin kencang dengan menutup wajahnya menggunakan kedua kakinya. Tidak lama kemudian, hembusan angin kencang yang menerpa tubuh Warijan, Katno dan juga Miran pun berhenti dan samar-samar mereka pun akhirnya mulai mendengar kembali suara jangkrik dan hewan-hewan malam lainnya yang sebelumnya menghilang dari pendengaran mereka bertiga. "Alhamdulillah, akhirnya kita selamat. Untung saja kita tidak dibawa pergi ke alam jin perayangan tadi," ujar Warijan yang langsung berdiri dan mulai mengedarkan pandangan ke sekitarnya. "Ya benar, Jan. Dan sekarang kita sedang tidak berada di selatan dusun, tapi kita itu berada di utara dusun, kalau aku tidak salah lihat," balas Katno sambil memperhatikan sebuah tempat yang tidak asing lagi di penglihatannya. "Wah, bener, Mas. Sekarang ini tuh kita sedang berada di ujung utara dusun. Lah, itu pohon bambu milik Mbah Rejo," sahut Miran yang merasa yakin dengan tempatnya berada saat itu. "Ya sudah, kalau begitu ayo kita pulang," seru Warijan kepada Katno dan Miran setelah menyadari keberadaan mereka. Warijan, Katno dan juga Miran pun pada akhirnya melanjutkan langkah mereka dengan menuruni jalan setapak di bagian utara dusun yang menjadi perbatasan dengan dusun lainnya. Dan ketika mereka berada di jalan lapang yang dapat dilalui dengan kendaraan roda 4 itu, tiba-tiba saja mereka bertiga kembali dikejutkan dengan kejadian mistis yang tidak mereka sangka-sangka sebelumnya. Saat mereka bertiga sudah berada di jalan utama desa, tiba-tiba saja Warijan, Katno dan juga Miran melihat bola api yang terbang melayang tidak jauh dari tempat mereka berada. Bola api yang memiliki ekor panjang itu terbang tidak begitu tinggi di atas atap rumah-rumah warga sekitar dusun. Bola api berkobar yang terlihat dari arah bawah seukuran buah kelapa itu memiliki ekor api sepanjang 1 meter dan seperti layaknya ikan yang sedang berenang. Bola api itu melayang perlahan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Warijan dan Katno yang tahu jika yang mereka lihat itu adalah makhluk gaib berbahaya langsung menarik lengan Miran dan membawanya bersembunyi di balik sebuah pohon yang tidak begitu besar. Sambil terus memperhatikan kemana arah bola api itu melayang, Katno yang merasa sangat penasaran pun langsung memanjat pohon yang ada di hadapannya itu. Dari atas pohon yang dinaikinya itu tampak jelas bola api berekor panjang itu melayang perlahan dan terus menjauh dari arah tempat Warijan, Katno dan Miran berada. "Piano,
Masih terlihat atau tidak? Tanya Warijan dari arah bawah sambil menatap ke arah Katno berada. Sebentar, Jan. Balas Katno yang berusaha naik lebih tinggi ke atas pohon waru yang agak miring ke jalan itu. Tidak lama kemudian, Katno pun berusaha turun dengan cepat. Dan ketika sudah hampir sampai di bawah, Katno berkata sambil menunjuk ke arah sebuah tempat yang terdapat beberapa rumah di sana. Rumah Mbak Wanto, Jan, seru Katno yang membuat Warijan langsung berlari ke arah yang dimaksud oleh Katno, seolah mengetahui apa yang akan terjadi di rumah Mbak Wanto. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Warijan pun langsung berlari meninggalkan Katno dan Miran untuk bergegas sampai di rumah kakek tua yang hidup sebatang kara itu. Walaupun hanya tahu dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat, tapi Warijan yakin jika yang dilihatnya bersama Katno dan Miran itu adalah pulung gantung yang masih menjadi misteri tersendiri di masyarakat luas. Berdasarkan kisah yang beredar luas dan terus berkembang hingga dianggap hanyalah sebuah mitos, bola api terbang yang memiliki ekor panjang itu akan jatuh di sebuah rumah. Dan di rumah yang menjadi tempat jatuhnya pulung gantung tersebut dipastikan akan ada seseorang yang meninggal dunia akibat menggantung dirinya sendiri. Dan kisah yang hanya dianggap mitos belaka oleh kebanyakan orang malam itu benar-benar ditemui langsung oleh Warijan, Katno, dan Miran. Dengan nafas terengah-engah, Warijan pun terus berlari ke arah rumah Mbak Wanto. Ia berharap semua belum terlambat dan masih bisa menolong penghuni rumah tersebut dari mara bahaya pulung gantung. Sementara itu, tak kalah beraninya dengan Warijan, Katno dan juga Miran pun ikut berlari ke arah rumah Mbak Wanto menyusul Warijan. Yang ada dalam benak mereka pun sama, ingin menolong Mbak Wanto dari jerat pulung gantung yang sudah jatuh ke rumah kakek tua tersebut. Sesampainya Warijan di depan rumah Mbak Wanto, semua terasa hening dan tidak terdengar apapun di sana. Hal itu sama seperti ketika Warijan, Katno, dan juga Miran disesatkan oleh sosok Jogolono yang membawa ketiganya sampai di ujung desa bagian utara. Walaupun terlihat tampak tenang, tapi sebenarnya Warijan terlihat sangat gugup karena belum dapat membuka pintu depan rumah Mbak Wanto. Dengan susah payah Warijan berusaha membuka pintu bagian depan rumah tersebut hingga Warijan pun mendobraknya dengan sangat kencang dengan cara menendang sekuat tenaganya seperti ada yang melindunginya. Pintu rumah Mbak Wanto tampak tidak bergerak sama sekali ketika Warijan menendangnya dengan sekuat tenaga. Dan ketika Warijan masih berusaha membuka pintu depan rumah Mbak Wanto, datanglah Katno dan juga Miran yang langsung mencari jalan masuk lain ke dalam rumah tersebut yang mereka yakini menjadi tempat turunnya pulung gantung tadi. Katno dan Mbah Miran yang berlari menuju belakang rumah Mbak Wanto pun akhirnya dapat membuka pintu rumah yang memang tidak terkunci. Seperti kebanyakan orang zaman dahulu, Mbah Wanto pun hanya mengganjal pintu belakang rumahnya dengan bambu yang juga biasa digunakannya sebagai pikulan untuk membawa barang. Dengan mudahnya Katno serta Miran pun masuk ke dalam rumah tersebut yang tampak gelap gulita tanpa penerangan lampu sentir yang banyak digunakan orang-orang pada masanya. Katno dan Miran pun langsung mencari keberadaan Mbah Wanto di setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Tidak lama kemudian Warijan pun menyusul keduanya dan langsung berinisiatif menyalakan obor yang memang sedari tadi masih dipegangnya. Warijan yang langsung berjalan menuju ke rumah bagian depan yang terdapat barisan kursi dan meja tamu serta terdapat satu meja yang panjang dan lebar dengan dua dipan bambu yang saling berhadap-hadapan di depan meja. Setelah berada di ruangan yang cukup luas itu, Warijan pun sangat terkejut ketika ia mendapati sosok Mbah Wanto sudah tergantung tepat di atas meja besar yang diapit oleh dua dipan bambu serta juga terdapat kursi kecil yang posisinya sudah terjatuh. Tanpa berpikir panjang lagi, Warijan pun langsung melompat naik ke atas meja dan melemparkan obor yang digenggamnya, lalu mengangkat tubuh Mbah Wanto yang sudah tergantung. Walau terlihat sudah lemas, tapi sepertinya belumlah lama Mbah Wanto melakukan aksi untuk mengakhiri hidupnya tersebut. Setelah berhasil menangkap dan mengangkat tubuh lemah dari Mbah Wanto, Warijan pun langsung berteriak memanggil Katno dan Miran untuk segera datang ke tempatnya berada. Ketika Katno serta Miran sudah berada di ruangan tempat Warijan berada, Katno pun langsung meraih obor yang masih menyala walaupun tadi telah dilempar ke lantai rumah yang masih berupa tanah merah tersebut.
Dan betapa terkejutnya Katno maupun Miran ketika Katno mengangkat obor yang nyalanya menerangi ruangan tempat mereka berada. Keduanya melihat sosok makhluk gaib bermata merah dengan daun telinga runcing serta memiliki taring dan gigi-gigi yang tajam dan juga berwajah sangat menyeramkan itu. Katno dan Miran melihat dengan jelas tangan hitam berkuku panjang dan tajam dari sosok makhluk tersebut masih mencengkram erat leher dari Mbah Wanto. Sontak saja keduanya pun berteriak karena sangat terkejut menyaksikan makhluk menyeramkan yang sedang berusaha untuk menyakiti Mbah Wanto. Walau tubuhnya gemetar ketakutan, Katno pun masih dapat berpikir jernih dan memikirkan cara untuk membantu Warijan. Entah apa yang sedang difikirkan Katno kala itu. Layaknya orang yang sedang ketakutan, Katno pun berlari ke arah belakang rumah Mbah Wanto yang menjadi tempat masuknya bersama Miran tadi. Walau sempat kesal dan berpikiran buruk kepada Katno, tapi tidak lama kemudian Warijan pun merasa lega ketika Katno kembali dengan membawa pikulan bambu yang menjadi ganjal pintu belakang rumah Mbah Wanto tadi. Tidak hanya itu, Katno pun juga membawa serta arit tajam milik Mbah Katno yang biasa digunakannya untuk mencari rumput pakan hewan ternaknya. Setelah menyerahkan obor yang dipegangnya kepada Miran, Katno pun langsung naik ke atas meja dan dengan berani ia langsung menyerang makhluk menyeramkan yang masih saja mencengkram batang leher dari Mbah Wanto. Dengan pikulan bambu yang ujungnya dibuat runcing itu, Katno pun mengarahkan bambu yang dipegangnya itu tepat ke arah kepala dari sosok makhluk yang memiliki taring dan gigi tajam itu. Entah sudah berapa kali Katno menyerang makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu hingga puncaknya sosok tersebut pun tiba-tiba saja berubah wujud menjadi bola api yang berkobar dan terasa sangat panas. Walaupun rasa takut yang dialami Katno bertambah dahsyat, tapi Katno yang dengan rasa terpaksa pun berusaha untuk menyelamatkan Mbah Wanto. Melihat sosok makhluk hitam yang memiliki mata merah menyala yang dengan cepat berubah wujud menjadi bola api yang berkobar-kobar itu, Katno melompat ke atas meja tempat Warijan berdiri mengangkat tubuh Mbah Wanto yang lehernya masih terjerat tali. Katno pun melompat ke atas meja sambil menggenggam arit tajam dan langsung menebaskan aritnya ke arah tali tambang yang terikat di kayu atap rumah Mbah Wanto. Bersamaan dengan itu, Warijan pun terjatuh di atas meja sambil masih memegangi tubuh lemah Mbah Wanto. Setelah tali yang menjerat leher Mbah Wanto terlepas, sosok bola api yang menyala berkobar-kobar itu pun langsung terbang melayang mengitari Katno, Warijan, Mbah Wanto dan juga Miran. Tapi tidak lama kemudian, bola api tersebut pun melesat terbang ke atas dan menembus atap rumah Mbah Wanto tanpa sedikit pun merusaknya. Setelah makhluk yang ternyata memang benar adalah pulung gantung itu pergi, Mbah Wanto pun langsung tersadar, nafasnya tersengal-sengal dengan pandangan mata yang terlihat sayu. "Ada apa, Leh? Kok tiba-tiba saja kalian ada di rumahku?" tanya Mbah Wanto dengan suara serak dan penuh tanda tanya. "Alhamdulillah, sampean akhirnya sadar juga, Mbah," balas Warijan yang masih menopang tubuh Mbah Wanto. "Ran, tolong ambilkan si Mbah air minum," imbu Warijan kepada Miran yang masih berdiri mematung di tempatnya. "Sampean tidak apa-apa kan, Mbah?" tanya Katno sambil melepaskan tali yang masih melingkar di leher Mbah Wanto. "Ya, Leh, aku tidak apa-apa, cuma leherku saja yang sedikit sakit," balas Mbah Wanto sambil memegangi bekas jerat tali dan cengkraman sosok makhluk menyeramkan tadi. "Mbah, kita turun dulu supaya Simba dapat istirahat di depan itu," ujar Warijan yang mulai membantu Mbah Wanto untuk turun dari atas meja besar tersebut. "Apa sampean dah tahu apa yang baru saja terjadi?" tanya Katno yang merasa mulai penasaran dengan apa yang telah dialami oleh Mbah Wanto kala itu. "Aku tidak tahu kedatangan kalian, Leh. Dan aku tidak ingat apapun selain cahaya terang yang tiba-tiba saja muncul di atas kepalaku setelah tubuhku bergerak dengan sendirinya tanpa dapat aku kendalikan," jawab Mbah Wanto yang sudah terbaring di atas dipan bambu miliknya itu. "Bergerak sendiri bagaimana, Mbah?" tanya Warijan yang juga mewakili isi hati Katno kala itu. "Aku itu terbangun dari tidurku setelah merasakan udara di dalam rumahku ini panas. Dan ketika aku hendak keluar rumah untuk mendapatkan udara segar,
Tiba-tiba muncul sosok makhluk gaib berwajah menyeramkan, bergigi tajam, dengan dua taring panjang dan memiliki mata yang merah menyala. Sosok makhluk gaib tersebut berdiri tepat di hadapanku ketika aku baru saja membuka pintu rumahku ini. Dan seketika itu juga sosok makhluk mengerikan itu menghilang bersamaan dengan tubuhku yang terasa kaku dan tidak dapat aku gerakan. Ujar Mbak Wanto menceritakan tentang apa yang tadi telah dialaminya. Tapi apa sampean ingat semuanya, Mbah? Tanya Warijan yang semakin penasaran. Iya, Le. Simba mengingatnya. Bahkan Simba ingat ketika Simba mengikatkan tali itu di atas kayu itu dan menggantungkan tali tersebut ke leher Simba. Jawab Mbak Wanto menjelaskan. Dan setelah itu muncul cahaya terang berbentuk bola api. Dan seketika itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Imbu Mbak Wanto. Pulung gantung, Mbah. Baru saja sampean itu mau dibawa sama pulung gantung, saut Miran yang sontak membuat Mbak Wanto terkejut. Benar, Mbah. Aku, Katno dan Miran itu melihat sendiri makhluk itu melayang-layang di atas rumah-rumah warga. Nah, setelah itu ia bergerak perlahan dan melesat dengan cepat ke arah atas rumah sampean ini. Nah, setelah itu pulung gantung itu turun dan masuk menembus genting rumah Simba. Ujar Katno menjelaskan. Pantas saja, selama beberapa hari belakangan ini, Simba merasa sangat putus asa, Leh. Aku merasa kecewa dengan kehidupanku yang terasa pahit ini. Dan jujur, memang Simba ini memiliki niat untuk mengakhiri saja hidup Simba yang penuh penderitaan ini, Leh. Balas Mbak Wanto yang membuat Warijan, Katno, dan Miran terkejut. Apa ada keterkaitannya, Mbah, antara pulung gantung dengan apa yang Simba pikirkan itu? Tanya Warijan yang merasa masih belum mempercayainya. Iya, Le. Aku sudah beberapa kali menemui orang-orang yang meninggal dunia dengan cara mengakhiri kehidupannya sendiri dengan seutas tali. Dan sebelum kematian mereka diketahui, ada beberapa orang yang melihat pulung gantung terbang dan melesat masuk ke rumah orang tersebut, Le. Balas Mbak Wanto menjelaskan. Setelah cukup lama berbincang dengan Mbak Wanto membicarakan tentang pulung gantung yang misterinya mulai sedikit terkuak, pada akhirnya Warijan, Katno, dan Miran pun berpamitan pulang kepada Mbak Wanto. Tapi sebelum itu Warijan meminta Katno dan Miran untuk membangunkan tetangga terdekat dari rumah Mbak Wanto untuk memastikan keselamatan lelaki tua yang sudah hidup sebatang kara itu. Dan setelah azan subuh selesai berkumandang, Warijan, Katno, dan Miran pun lalu berpamitan kepada Mbah Wanto, Pak Kandi, dan Pak Roso serta beberapa warga yang mulai berdatangan untuk bisa melihat kondisi Mbah Wanto. Beberapa bulan setelah kejadian yang hampir membuat Mbah Wanto mengakhiri hidupnya itu, kejadian serupa pun datang dan merenggut 3 korban jiwa sekaligus yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Mbah Wanto. Kejadian itu menimpa almarhum Pak Warman, Pak Kasdi, dan Bu Ira. Ketiganya meninggal dunia dengan cara yang sama, yaitu gandir di sekitar rumah mereka masing-masing. Dan kejadian itu pun sempat membuat warga dusun mengalami ketakutan yang cukup hebat, hingga dusun Karangombo, tempat Warijan, Katno, dan Miran tinggal, terlihat sangat sunyi ketika waktu maghrib telah tiba. Kejadian tragis itu pada awalnya menimpa Pak Warman yang dikenal sangat baik di kampung itu. Pak Warman sendiri juga tidak memiliki masalah pribadi yang membuatnya depresi. Orang yang hidup sederhana dan selalu terbuka dengan istrinya itu meninggal dengan cara yang cukup tragis, gandir dengan 2 tali tambang berukuran sedang. Hal itu seperti menjadi isyarat jika akan ada lagi orang yang menyusul kematiannya. Sebelumnya, warga dusun dan tetangga yang tinggal di sekitar rumah Pak Warman pun telah membaca makna dari 2 tali tambang yang digunakan Pak Warman untuk mengakhiri hidupnya itu. Walaupun tidak ada yang melihat pulung gantung sebelumnya, tapi dengan adanya hal janggal tersebut dapat disimpulkan jika kematian dari Pak Warman bukanlah kematian biasa.
Desas-desus yang beredar di tengah-tengah masyarakat pun pada akhirnya terbukti dengan kejadian berikutnya yang menimpa Pak Kasdi. Jika sebelumnya Pak Warman menggunakan 2 tali untuk mengakhiri hidupnya, maka kejadian aneh pun menimpa Pak Kasdi yang meninggal dengan 3 utas tali berwarna berbeda yang menjerat lehernya. Menurut warga dusun setempat, tali yang digunakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya itu adalah sebuah simbol jika akan ada seseorang yang mengalami hal yang serupa dalam waktu dekat. Warga dusun Karangombo pun semakin dibuat ketakutan setelah meninggal dunianya Pak Kasdi dengan 3 utas tali. Hal itu pun dipercaya menggambarkan jika masih akan ada korban selanjutnya yang akan mengalami nasib serupa dengan Pak Warman dan juga Pak Kasdi. Kita harus mencegah kejadian sama yang telah menimpa Pak Warman, Pak Kasdi dan juga Bu Ira, Mas, ujar Pak Desamino kepada Pak Karso yang merupakan kepala dusun Karangombo. Apakah benar kematian-kematian dari Mas Warman, Mas Kasdi dan Mbak Ira ada hubungannya dengan hal gaib, Kang? Tanya Pak Karso kepada Pak Desamino. Pendapat pribadiku ada, Mas. Semua ini jelas disebabkan oleh pulung gantung yang memang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, balas Pak Desamino. Setelah Warijan, Katno dan Miran menyelamatkan Bawanto, beberapa bulan lalu tidak ada lagi orang dusun kita yang melihat kemunculan pulung gantung itu, Kang. Kalau menurutku, kematian Mas Warman, Mas Kasdi dan Mbak Ira itu tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib berwujud bola api terbang itu, ujar Pak Karso menjelaskan opininya. Apapun itu yang menjadi penyebab kematian dari 3 warga dusun kita, aku yakin ada hal lain di luar nalar yang menjadi biang keladinya. Dan tugas kita sebagai pamong di dusun ini adalah mencegah adanya korban berikutnya, Mas, balas Pak Desamino. Baik, kalau memang begitu, sebaiknya sekarang juga sampean mencari keberadaan keponakan sampean yang memang memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib, Mas. Karena aku sudah mendengar apa yang sudah dilakukannya untuk membantu desa Karangsari dari teror Gong Tabu Mait dan juga dari teror Bandoso terbang waktu itu, ujar Pak Karjo menimpali. Baiklah, Mas. Jika begitu, kita memiliki pemikiran yang sama. Hari ini juga aku akan mencari keberadaan Sudiro untuk dapat menyelesaikan apa yang sedang terjadi di dusun ini. Sementara itu, di tempatnya berada, Sudiro dan Srikanti serta Widanu tengah berada di desa tempat tinggalnya. Setelah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Lembah Balulang, Sudiro dan Srikanti pun memilih meninggalkan Lembah Balulang setelah sosok Nagawana berhasil mengambil sebagian ilmu Pancawara milik Widanu yang tiba-tiba saja bersemayam di dalam diri bocah berusia 10 tahun itu. Tapi baru saja beberapa hari Sudiro berada di rumah yang sudah sangat lama ditinggalkannya itu, ia sudah kedatangan beberapa orang yang datang meminta bantuannya. Selain Pak Desamino dan juga beberapa orang dari dusun Karangombo, ada juga seorang perempuan yang usianya masih seumuran dengan Srikanti dengan membawa serta seorang anak laki-laki berusia sama seperti Widanu. Perempuan muda itu adalah teman sepermainan Srikanti yang menikah dengan seseorang dari desa Majawana. Ya, perempuan itu adalah istri dari seseorang yang bernama Tarto yang sudah beberapa bulan menghilang tanpa jejak. Istri dari Tarto yang bernama Sumi Ayu itu harus mengalami kesedihan setelah kepergian suaminya bersama seorang teman barunya yang tinggal di ujung desa tempatnya berada. Tarto yang merupakan orang baik itu selalu membantu orang yang baru saja menempati rumah tua yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dihuni itu. Setelah membantu memperbaiki rumah orang yang diketahuinya bernama Basuki itu, Tarto pun pergi tanpa pesan bersama teman barunya itu dan sudah beberapa bulan ini tidak kunjung pulang ke rumah. Srikanti yang sangat merasakan kesedihan dari sahabat di masa kecilnya itu, lalu menggunakan kemampuannya untuk kembali ke masa di mana Sumi Ayu terakhir bersama suaminya. Dan ketika masuk ke masa lalu Sumi Ayu, Srikanti pun merasakan adanya hal janggal yang terjadi kepada Tarto, suami dari Sumi Ayu. Aku merasakan
Jika ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi kepada suami dari sahabatku itu, Mas, ujar Srikanti kepada Sudiro melalui telepatinya. Benar, Kanti. Kita akan secepatnya mencari tahu tentang di mana keberadaan suami dari sahabatmu itu. Tapi sebelumnya, izinkan aku mengungkap misteri kematian 3 warga dusun Karangombo yang sepertinya memang menjadi korban dari sosok pulung gantung. Balas Sudiro yang juga dengan telepatinya. Setelah mempersiapkan segalanya, Sudiro pun ikut bersama Pak Desamino yang merupakan sahabat dari Sudiro sendiri yang saat itu membantu Daryo yang hampir saja menjadi tumbal proyek yang dikuasai oleh Bang Goni. Sementara itu, Sudiro meminta kepada Sumi Ayu untuk menunggunya di rumah sekaligus menemani Srikanti di saat dirinya pergi ke dusun Karangombo. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo dan kisahnya kisah favorit kita semua, kisah Sudiro. Dan pada malam hari ini luar biasa. Sudiro akhirnya kembali ke tanah Jawa, ke kampung halamannya ya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum mengikuti kisah Sudiro sebelumnya, jadi Pak Desamino ini adalah dulu orang yang meminta tolong terhadap Sudiro yang jadi misteri di desa Karangsari. Ya, saat itu desa Karangsari diteror oleh bunyi gong, yaitu tabuh mayit, ajian tabuh mayit, yang mana Sudiro datang. Waktu itu Sudiro masih bujangan ya, dan saat ini dia harus kembali lagi ke desa Karangombo dan diminta menolong warga desa Karangombo yang diteror oleh pulung gantung. Ini luar biasa. Di sini pulung gantung sendiri saya sudah sering mendengar ya. Dan yang paling jelas waktu itu saya mendengar dari salah satu sahabat saya yang merupakan asli Gunung Kidul, yang mana memang seringkali di sana terlihat pulung gantung. Jadi pulung gantung sebenarnya ada yang berbentuk seperti komet ya, atau meteor, yang ada juga yang berbentuk pulung gantung gitu ya, ikatan tali gantung gitu yang menyala, yang dia jalan mencari rumah yang disasar, dan ketika dia jatuh di rumah itu, maka di rumah itu akan terjadi hal yang mengerikan. Jadi luar biasa. Di sini memang banyak yang memperdebatkan ya, apakah itu hanya mitos atau bagaimana, tapi untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman semua. Dan luar biasa sekali lagi Mas Untung. Mudah-mudahan nggak lama ya untuk lanjutannya, dan semoga saja Sudiro nantinya bisa membantu warga desa Karangombo ya. Dan ternyata Widanu Widanu ini sudah diambil sebagian ilmu pancaworanya di Lembah Balulang, karena memang ilmu pancawara ini diyakini oleh Mbak Uta sangat berbahaya untuk si pemilik ilmu tersebutnya juga. Jadi mungkin untuk menjaga keselamatan Widanu ya. Semakin menarik saja kisah dari Sudiro ini buat Bang Untung, jangan lama-lama kelanjutannya. Dan semoga saja semua teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, bisa terhibur dari kisah barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.